Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Purwayoda dengan NPM 25411076. Saya berasal dari kelas manajemen 25A. Di sini saya ingin membuat tugas video presentasi tentang makna, ketentuan, dan hikmah puasa dalam Islam dalam matkul pendidikan agama Islam. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap umat muslim yang sudah balik dan memenuhi syarat. Ibadah ini menjadi salah satu sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bentuk pengorbanan yang melibatkan fisik, mental, dan spiritual. Namun, apa saja sih sebenarnya makna puasa dan apa tujuannya dan bagaimana cara melakukannya dengan benar? Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam yang berarti menahan diri. Secara istilah syar'i, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari yang dilakukan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, lebih dari itu. Puasa juga menuntut seorang muslim untuk menjaga pikiran, hati, dan perilaku dari segala bentuk kemaksiatan. Puasa diwajibkan pada bulan Ramadan yang merupakan salah satu bulan suci dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa dimulai sejak azan subuh berkumandang hingga terbenamnya matahari sebagai tanda masuk waktu maghrib. Oleh sebab itu, makan sahur sebelum subuh dan berbuka puasa ketika maghrib adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan untuk dijalankan. Puasa memiliki tujuan utama untuk menumbuhkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari hal-hal yang mubah sekalipun seperti makan dan minum. Seorang muslim dilatih untuk lebih mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Selain itu, puasa memiliki banyak hikmah di antaranya meningkatkan kemampuan menahan hawa nafsu, kedua, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, ketiga, mendidik kedisiplinan dan kesabaran, keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki beberapa syarat wajib di antaranya yang pertama Islam, yang kedua balik, ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu melaksanakan puasa. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja, bersenggama di siang hari saat berpuasa, sengaja muntah, haid atau nifas bagi perempuan, dan yang terakhir murtad atau keluar dari Islam. Jika puasa batal karena hal-hal di atas, maka kewajiban qada atau mengganti puasa di hari lain tetap berlaku. Puasa adalah ibadah yang melibatkan aspek fisik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh adalah bagian ikhtiar yang tidak boleh dilupakan. Beberapa tips sehat menjalani puasa diantaranya yang pertama, makan sahur dengan menu seimbang, karbohidrat, protein, sayuran, dan buah. Kedua, minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka agar tidak dehidrasi. Ketiga, tidur yang cukup sehingga daya tahan tubuh tetap kuat. Keempat, hindari makanan manis berlebihan atau gorengan saat berbuka. Kelima, perbanyak ibadah agar pahala puasa lebih sempurna. Selain sebagai ibadah, puasa juga terbukti memiliki manfaat kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, memperbaiki sistem pencernaan, dan menyeimbangkan hormon dalam tubuh. Ketika tubuh tidak diberikan makanan dalam waktu tertentu, tubuh akan membakar cadangan lemak sebagai sumber energi sehingga dapat membantu menjaga berat badan. Puasa adalah ibadah yang syarat dengan hikmah. Di balik rasa lapar dan haus, ada keikhlasan, ketakwaan, dan pelajaran besar yang menuntun manusia menuju jalan kebaikan yang hakiki. Maka dari itu, marilah kita melaksanakan puasa dengan niat yang benar dan penuh keikhlasan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang meraih keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.